Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Asabiara Pipa. Di video kali ini saya mau membuat kue sus yang kokoh. Jadi ketika kita keluarkan dari oven itu nggak kempes sama sekali. Dan juga kue sus ini dalamnya kopong yang dipadukan dengan fla yang rasanya tuh enak banget, creamy, nggak kemanisan sama sekali, dan yang pasti nggak bikin enak. Tapi sebelum kita ke cara pembuatan dan bahan-bahannya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di subscribe dulu ya, dan tonton videonya sampai selesai. Tahap pertama, kita akan bikin dulu flaknya. Kita siapkan teflon, lalu kita masukkan 50 gram tepung maizena. Masukkan juga 120 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 2 butir kuning telur. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar aja. Kalau udah diaduk, kita masukkan susu cair, ini sekitar 500 ml. Lalu kita aduk-aduk sebentar aja. Nah, kalau udah tercampur, kemudian langsung aja kita nyalakan apinya dan kita pakai api sedang. Dan ini akan kita masak sampai nanti adonannya itu meletup-letup dan juga nanti teksturnya bakalan lebih mengental. Nah, ini bisa kita lihat teksturnya udah mulai mengental. Nah, ini harus sambil terus kita aduk-aduk ya, biar nggak ada yang gosong sebagian. Kalau adonannya udah meletup-letup dan udah mengental semua, kemudian langsung aja kita matikan apinya dan kita kasih 1 sendok makan margarin ataupun mentega. Lalu kemudian langsung aja kita aduk sampai tercampur rata. Kalau margarinnya udah tercampur rata, kemudian ini akan saya diamkan dulu sampai dingin. Dan jangan lupa kita tutup pakai plastik wrap ya, biar atasnya itu nggak kering. Lanjut kita bikin adonan susnya. Kita sediakan 200 ml air. Kemudian kita akan masukkan 150 gram margarin. Beri 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian langsung kita nyalakan apinya dan kita akan masak sampai margarinnya itu nanti meleleh. Dan ini sambil kita aduk-aduk juga. Jadi kita memasak airnya itu nggak sampai mendidih, kita hanya sampai margarinnya itu meleleh semua. Nah, ini margarinnya udah cair semua, langsung aja kita kecilkan apinya dan kita akan masukkan 150 gram tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu serbaguna. Lalu ini kita langsung aja aduk-aduk menggunakan spatula dan ini kita aduk sampai semuanya itu benar-benar tercampur rata. Kalau adonannya udah tercampur rata, mengaduknya ini tetap kita lanjutkan. Dan ini akan kita aduk sebentar lagi aja sampai adonannya itu terlihat kalis. Kalau adonannya dirasa udah cukup kalis, kemudian langsung aja kita matikan apinya dan kita angkat adonannya, kita masukkan dulu ke dalam wadah. Dan ini adonannya kita diamkan dulu sampai agak dingin, baru nanti kalau udah agak dingin kita akan olah lagi ya. Nah, ini adonannya udah dingin, kemudian langsung aja kita akan masukkan 3 butir telur, tapi kita masukinnya secara bertahap. Ini saya masukkan dulu 1 butir telur dan langsung aja ini akan saya mixer sebentar.
Kalau telurnya udah tercampur rata, kemudian kita masukkan lagi telur berikutnya. Dan sama ini kita mixer kembali. Ini saya mixernya menggunakan kecepatan sedang ya. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, langsung aja kita masukkan telur terakhir. Dan sama ini akan saya mixer sampai semua adonan itu benar-benar tercampur rata. Tekstur dari adonannya itu lumayan agak berat, tapi nggak apa-apa, ini terusin aja sampai semua adonan itu benar-benar tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, langsung aja kita matikan mixernya. Dan ini kita bersihkan dulu ya sisa-sisa adonannya di dalam mixer. Kalau udah, kita sediakan plastik segitiga dan langsung aja adonannya ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Kalau adonannya udah selesai, kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Ujungnya ini kita gunting dulu. Kalau udah, kita juga sediakan sprit yang udah kita lapisin plastik segitiganya. Kemudian langsung aja adonannya kita masukin ke dalam plastik yang ada spritnya. Nah, ini bisa dilihat ya seperti ini. Kemudian kita juga siapkan loyang yang sudah kita alasin baking paper. Dan langsung aja kita akan cetak adonannya di atas loyang yang sudah kita olesin baking papernya. Kita semprotkan adonannya seperti ini. Bisa dilihat ya, ini cantik banget. Dan kita kasih jarak antara satu sama yang lainnya karena nanti kuenya itu bakalan mengembang. Sambil kita cetak, jangan lupa ovennya kita panaskan terlebih dahulu dengan api besar. Kalau udah selesai kita cetak, kemudian langsung aja ini kita masukkan ke dalam loyang dan ini akan kita panggang sekitar 20 menit dulu menggunakan api besar. Dan nanti setelah 20 menit apinya kita turunkan dulu menjadi api kecil dan akan kita panggang lagi sekitar 15 menit. Jadi total waktu yang akan kita pakai untuk memanggang sus ini yaitu sekitar 35 menit ya. Ini udah 20 menit pertama, bisa kita lihat ya susnya itu mengembang. Kemudian akan saya kecilkan apinya dan akan kita panggang lagi sekitar 15 menit lagi atau sampai matang. Nah, ini udah 35 menit, kue susnya udah matang. Ini boleh kita keluarkan dari oven. Nah, ini bisa kita lihat juga kue susnya itu mengembang, cantik banget. Nah, ini kue susnya udah dingin. Ini bisa kita lihat ya, ini kue susnya cantik banget, mengembang sempurna. Dan ini mau saya potong dan kita akan lihat dalamnya. Dan ini kue susnya meskipun udah dingin masih tetap kokoh berdiri, nggak kempes sama sekali. Nah, ini bisa kita lihat ya, dalamnya juga kopong. Ini tinggal kita kasih fla aja yang udah kita buat. Dan ini flanya juga udah dingin. Ini mau saya masukkan aja ke dalam plastik segitiga. Nanti kita kasih split juga buat masukin flanya ke dalam kue susnya biar lebih gampang. Ini flanya udah semuanya kita masukin ke dalam segitiga. Langsung aja kita akan potong kue susnya seperti ini. Kita potongnya nggak sampai habis, jadi cuma setengahnya aja seperti ini. Jadi nanti masih bisa kita tutup kembali. Nah, langsung aja kita masukin fla yang udah kita bikin tadi ke dalam kue susnya. Untuk banyaknya ini sesuai selera ya. Kalau kalian pengen banyak banget boleh, kalaupun mau sedikit ataupun sedang juga boleh banget. Nah, ini tinggal kita tutup lagi aja kue susnya. Nah, ini kita lakukan sampai kue susnya itu terisi semua dengan fla.
Di sini juga kita boleh pakai cara lain untuk masukin flaknya. Pertama kita langsung aja lubangin kue susnya yang bagian bawahnya menggunakan sumpit seperti ini. Lalu langsung aja kita masukkan flaknya itu dengan cara disemprotkan. Sama ya, kita semprotkan sampai penuh flaknya. Kalau pakai cara ini terlihat lebih rapi kue susnya, nggak belepotan si flaknya. Tapi ini balik lagi sesuai selera masing-masing aja, terserah kalian mau pakai cara yang mana. Nah ini dia kue sus isi flaknya udah jadi. Kue susnya itu kokoh ya, nggak kempes sama sekali. Dan ini mau saya cobain, bisa dilihat flaknya itu creamy banget, enak banget, balance banget dengan kulit susnya dan juga isiannya. Pokoknya ini nggak bikin enak sama sekali, apalagi dimakan dingin-dingin tambah enak banget. Pokoknya ini recommended untuk kalian coba di rumah. Untuk ide jualan juga boleh banget. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan aktifkan selalu tombol loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.